Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi dengan nomor BP 211121 2013 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A4 dengan nomor absen yang ke-19. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan penulisan mata kuliah dasar Biomedik 1 dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisoroh Nasution. Baik, yang pertama yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Untuk mempelajari bagian-bagian tersebut, akan kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu mulut, tempat terjadinya proses pengunyahan. Yang kedua, tenggorokan dan kerongkongan, tempat terjadinya gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung, yang merupakan tempat makanan masuk setelah dari kerongkongan. Selanjutnya, usus halus, tempat terjadinya penyerapan makanan. Selanjutnya, usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Baik, yang pertama yaitu mekanisme yang terjadi di mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut dengan pencernaan mekanik. Di mulut terdapat lidah, gigi, kelenjar, air liur yang akan membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap untuk tubuh. Yang kedua yaitu tenggorokan atau faring serta kerongkongan atau esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan esofagus. Faring yang berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot atau esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epilotis yang memecah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas mendorong makanan menuju lambung. Baik, yang ketiga yaitu ada proses pencernaan yang terjadi di lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik dan di mana makanan dan minuman diremas serta diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung. Yang pertama yaitu bagian atas atau sering disebut dengan kardia, bagian tengah sering disebut fundus, dan bagian bawah sering disebut dengan pilorus. Di bagian lambung juga terjadi proses kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dan getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang kedua enzim renin yaitu mengumpalkan kasein lalu dicerna oleh pepsin. Selanjutnya ada HCl atau asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan yang mengakibatkan pepsinogen menjadi pepsin. Dan yang terakhir yaitu ada lipase gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah terjadi proses di lambung, maka terjadilah proses pada usus halus. Yang pertama terjadi yaitu penyerapan nutrisi paling banyak pada usus. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari merupakan usus yang menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran yaitu getah pankreas dan kantong empedu. Enzim disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, dikrase, dan lipase. Setelah itu akan dilanjutkan ke jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot usus yang disebut dengan villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus yang
dalam penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa makanan tersebut akan menjadi limbah dan diteruskan kepada sistem pencernaan yang selanjutnya, yaitu usus besar. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar merupakan sisa-sisa pencernaan makanan dan diserap oleh usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat 3 bagian, yaitu sekum, kolom, rektum, dan kanal anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa-sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan oleh rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Dan pada yang terakhir yaitu kita akan masuk ke anus. Mekanisme kerja anus ini adalah pada saat makanan selesai dicerna pada usus halus dan usus besar, maka makanan sisa akan menjadi feses. Feses tersebut akan diterima dan disimpan di rektum, dan pada saat feses masuk ke rektum, sensor yang ada pada area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Dan di anus merupakan pintu akhir dari sistem pencernaan dan tempat terjadinya pengeluaran feses. Di rektum juga mempunyai otot yang berfungsi sebagai penahan feses agar tidak spontan keluar pada sistem pencernaan atau keluar secara otomatis pada saat kita tidur. Baik, selanjutnya kita akan membahas gangguan pada sistem pencernaan, yaitu kanker anus. Kanker anus. Apa itu kanker anus? Kanker anus adalah jenis kanker yang berkembang di permukaan anus. Biasanya, kanker anus ini berawal dari pertumbuhan sel abnormal tumor yang menyebar dan merusak sel di sekitarnya pada lapisan mukosa, usus besar kolon, dan rektum. Gejala dari kanker anus ini yang pertama, pendarahan dari rektum atau anus. Yang kedua, rasa nyeri di anus. Yang ketiga, benjolan atau pembengkakan di anus. Yang keempat, rasa gatal di anus dan keluarnya cairan seperti lendir atau nanah dari anus. Dan yang terakhir, perubahan pola buang air besar pada manusia. Selanjutnya, cara pengobatan kanker anus. Yang pertama, bisa melakukan kombinasi kemoterapi dan radioterapi. Selanjutnya, melakukan operasi. Yang ketiga, bisa imunoterapi. Dan yang paling efektif yaitu terapi paliatif atau terapi pendukung lainnya. Berikut cara mencegah kanker anus. Yang pertama, mendapatkan vaksinasi HPV ketika sudah berusia remaja atau dewasa, tidak bergonta-ganti pasangan seksual, tidak berhubungan seks melalui anal, menjalani screening untuk kanker anus jika memiliki faktor risiko, dan yang paling penting yaitu berhenti merokok dan melakukan pola hidup yang sehat. Penyebab dari kanker anus ini ada beberapa. Yang pertama, obesitas. Yang kedua, kurang berolahraga. Yang ketiga, pola makanan yang tidak teratur, konsumsi daging-dagingan olahan yang terlalu banyak, perokok aktif, dan minum alkohol yang berlebihan. Jadi, kesimpulannya adalah penyakit kanker anus ini disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang cepat dan tidak terkendali dan ganas pada anus, yang disebabkan oleh perubahan mutasi genetik pada sel-sel anus yang menyebabkan sel-sel ini berubah menjadi ganas. Yang memiliki gejala seperti rasa nyeri di anus, benjolan atau pembengkakan di anus, perubahan pola buang air besar, dan lain sebagainya. Pengobatannya bisa melalui operasi, kombinasi kemoterapi dan radioterapi, dan terapi paliatif. Cara mencegahnya seperti mendapatkan vaksinasi HPV ketika berusia remaja, dewasa, dan lain sebagainya, berhenti merokok, dan yang paling penting yaitu kita harus bisa melakukan pola hidup sehat agar terjauh dari penyakit ini. Jadi kita harus bisa memilih-milih makanan mana yang sehat dan makanan mana yang tidak agar kita jauh dari penyakit ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.